Kambing. Welcome back to my channel Raja Kambing Indo. Kayak di sini gue apa sih namanya? Udah lama nggak upload gameplay Leslie gue ya. Soalnya akhir-akhir ini ada kesibukan karena gue udah mulai masuk kuliah. Jadi gue mau fokus kuliah, jadi agak jarang sekarang untuk ngupload video atau main game, ya kan? Nah, dan di sini gue mau memakai Leslie seperti biasa, cuma di sini ada perbedaan item. Ada perbedaan emblem. Ya, seperti biasa, item yang pertama gue beli yaitu adalah basic Fury. Kemenangan adalah satu-satunya pilihan. Dan di sini kita melawan Hanabi ya. Dan juga kita musuh apa? Dan musuh gue ya kan di sini itu tebel-tebel ya, ada Fredin dan juga lapu-lapu, apalagi musuh roamnya itu adalah roam support ya kan, berupa Florin. Jadi di sini agak susah sih menurut gue. Kau cuma target biasa bagiku. Mode penyamaran. Ya di sini kita majuin aja guys. Kayak mundur, jangan dipaksa. Nah di sini untuk bermain Leslie melawan Hanabi itu kita jangan di belakang minion kita, karena kita bisa terkena hit dari efek pasifnya Hanabi gitu. Oke, kita cicil-cicil, dan di sini agak patah-patah, sorry ya guys. Oke, sekarat first ball kah? Oke, belum first ball, jangan dipaksa guys. Kita level 4 dulu, ya kan? Oke. Lumayan dapat gold dari turret 27. Mode penyamaran. Mode penyamaran. Entah kenapa akhir-akhir ini gue main Leslie damage-nya nggak kayak dulu ya, agak kurang damage-nya. Kayak udah nggak sakit gitu. Kayak nggak terlalu sakit seperti dulu gitu. Oke. Di sini musuh first ball, musuh udah dapat 3 kill ya kan, dan tim kita baru dapat 1 kill. Oke, kita cicil Hanabi. Nah, sekarat agak patah-patah di sini HB-nya, sorry, maklum HB kentang. Mode penyamaran. Kayak di sini gue masih kosong poinnya dan juga belum mati sama sekali. Kita main aman, kita main late game, karena Leslie itu adalah tipikal hero late game kalau menurut gue ya kan. Dan saya minta doa nih kan, gue kuliah, saya minta doa untuk dilancarkan ya kan. Terhempaslah. Jangan sampai perhatianmu teralihkan. Mati harusnya sih. Oke, solo kill, lumayan, mati dapat 1 kill. Sedih batu guys. Ya, tim kita udah kill 7 dan tim kita udah dapat 8 poin. Dan di sini belum menit 5 ya, baru menit 3. Bisa dibilang tim gua itu bagus. Oke, di sini gue sambil berbagi ilmu ekonomi, karena kebetulan gue itu masuk jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi guys. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang kegiatan pengelolaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas. Nah, sumber daya itu kan bisa dikatakan adalah langka atau start titik, ya kan?
Jarak hanyalah Dan karena sumber daya itu langka, maka kebutuhan manusia itu kan membutuhkan yang namanya sumber daya. Oleh karena itu manusia dalam memenuhi kebutuhannya itu sangat terbatas dikarenakan layar kadang merepotkan. sumber daya yang langka. Dia adalah murid yang rajin di akademi. Dan keterbatasan tersebut itu tidak bisa dihilangkan selamanya. Bisa dihilangkan dengan cara ya satu, yaitu adalah memusnahkan memusnahkan umat manusia. Itu solusi pertama, solusi yang efektif untuk menghilangkan keterbatasan. Mungkin keterbatasan itu tidak bisa dihilangkan ya kan, tetapi bisa memanipulasi di audit ya kan, atau bisa dikurangi efek. Nah itu dengan cara apa? Yang pertama adalah inovasi, terus yang kedua adalah efisiensi, yang kedua adalah inovasi, yang terakhir adalah prioritas. Nah, inovasi itu apa sih ya kan? Efisiensi itu apa sih? Oke. Nah, efisiensi yang dimaksud yaitu adalah contoh di sini saya akan mengaitkan dengan kejadian yang ada di Sumatera, yaitu bencana alam yang ada di Sumatera. Nah, di situ yang mana kebutuhan manusia atas makanan pokok ya kan, seperti beras itu kan sangat sulit atau sangat terbatas untuk dipenuhi ya. Kebutuhan tersebut sangat terbatas ya, untuk dipenuhi, atau sangat sulit untuk dipenuhi karena di situ bisa dikatakan beras itu sudah sangat langka karena bencana tersebut. Jadi apa ya? Jadi di situ kita harus yang namanya yaitu adalah efisiensi. Itu yang mana biasanya itu kita makan sehari 3 kali dikurangi ya kan menjadi sehari itu sekali. Karena kalau kita sama aja seperti tetap 3 kali sehari, maka sama aja kita itu dengan bodoh. Itu yang dinamakan dengan efisiensi atau bisa dikatakan menghemat. Terus yang kedua adalah inovasi. Contoh seperti bahan bakar. Ketika bahan bakar langka seperti bensin yang langka atau sudah diibaratkan sudah hampir habis ya kan, otomatis di situ umat manusia akan membuat inovasi. Seperti kemarin baru ditemukan bahan bakar dari jerami. Itu adalah inovasi dari umat manusia. Dan setiap zaman pasti manusia akan melakukan inovasi. Karena semakin banyaknya manusia, semakin banyaknya pertumbuhan manusia, maka keterbatasan itu akan semakin meningkat, bahkan bisa dikatakan sumber daya itu bisa dikatakan habis, atau sudah tidak bisa dikatakan langka lagi, tapi habis, benar-benar habis. Nah, otomatis manusia harus menemukan sumber daya lain. Terus yang terakhir adalah prioritas. Kebutuhan manusia itu sangat banyak ya kan, atau tidak terbatas. Kita harus memprioritas kebutuhan mana yang lebih penting. Contoh seperti gue mau membeli buku pengantar bisnis ya kan, atau buku gue mau beli buku pengantar ekonomi syariah, atau gue mau beli baju ya kan. Ketika gue membeli buku, berarti otomatis gue akan mendapatkan ilmu dan otak gue akan berkembang dan bisa berpikir secara kritis atau maksimal dengan membaca buku yang gue beli. Dan ketika gue membeli baju, maka di situ gue akan meningkatkan penampilan gue, outfit gue jadi bagus atau jadi kawas dilihat oleh orang. Dan otomatis gue harus memilih salah satunya ya kan. Nah, ketika gue memilih buku ya kan, berarti di situ gue harus mengorbankan baju tersebut ya kan.
Itu yang namanya prioritas, mana yang lebih penting dan mana yang enggak lebih. Tapi sekarang itu lebih banyak manusia itu memilih memprioritaskan kebutuhan yang kurang penting, karena entah kenapa, dan jujur gue sendiri juga seperti itu, yang mana Masa depan, Fanny akan menjadi pemikiran nasional tersebut kurang dipakai, karena biasanya orang-orang yang seperti itu memakai pikiran irasional atau tidak sesuai dengan fakta tidak satupun atau tidak sesuai dengan data. dari Itu bisa dikatakan dengan hati nuranis. mode penyamaran. Oke, kita lanjut ke gameplay. Di sini gue udah mendapatkan 4 kill dan juga 1 assist. Ya, pas 1 kali death dan juga 4 kali mati. Murid Akademi Celtic adalah kebanggaan dan kebahagiaan. Oh ya, mungkin kalau kalian bertanya apakah orang yang memiliki uang atau orang yang kaya itu bisa hilang keterbatasannya, tidak bisa. Karena apa? Karena satu, ya kan, dia itu tidak kalau manusia itu tidak bisa berada di 2 tempat secara bersamaan atau dalam satu waktu, dan itu termasuk keterbatasan. Oleh karena itu, maupun sekaya apapun, keterbatasan itu tidak bisa dihilangkan. Bukan cuma Fanny juga menanamkan harapan. Mode Oke, dan mengapa tadi di awal gue bilang bahwasanya untuk menghilangkan keterbatasan kita harus mengurangi populasi manusia atau bahkan memusnahkan menghapus manusia dari muka bumi. Karena kita bisa lihat dulu di zaman Buddha, yang mana manusia masih sedikit, di situ manusia belum mengalami keterbatasan. mode penyamaran. Dia mau melakukan apapun karena di situ kebutuhan manusia masih sedikit. Semakin mendekat Ya, kebutuhan manusia pada waktu itu mungkin bisa dikatakan cuma kebutuhan pokok seperti makan dan lain-lain. Dan di situ sumber daya bisa dikatakan sangat melimpah. Dan oleh kita seiringnya dengan waktu yang mana ekonomi populasi manusia meningkat, otomatis di situ sumber daya semakin menipis dan semakin langka, dan manusia akhirnya mengalami keterbatasan, dan kemudian terciptalah yang namanya ilmu ekonomi. Dan kejadian ekonomi itu tidak bisa kejadian ekonomi itu tidak akan berhenti kecuali dunia ini kiamat ataupun populasi manusia itu musnah, dan juga terjadi bencana alam atau ketika sedang perang. Meski kekuatan penuh asuhan belum kami pahami, saling percaya. Dan mungkin bisa dikatakan ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang supply and demand. Secara simpelnya seperti itu. Dan dalam ekonomi klasik, itu teorinya itu tidak ada yang namanya pengangguran itu tidak ada. Karena ekonomi klasik itu berpegang teguh pada penawaran. Teorinya itu hanya melihat kepada teorinya itu berpihak kepada penawaran. Tapi dia adalah murid yang rajin. Supply and demand itu yang dipegang oleh ekonomi klasik, yang mana semakin banyak memproduksi maka semakin banyak memerlukan tenaga kerja, kemudian biaya tenaga kerja tersebut digunakan untuk membeli produk. Jadi semakin banyak memproduksi maka semakin banyak juga permintaan. Itu hukum dari ekonomi klasik atau corak dari ekonomi klasik. Mode penyamaran. Ya, di sini kita udah 14 menit dan udah mengumumkan 7 kill, 2 kali death dan juga 4 kali assist. Meski kekuatan penuh aspiran belum kami pahami, saling percaya.
membuat kami akan kalah. Ancaman telah disingkirkan. Terhempaslah! Murid-murid Akademi Celtic adalah kebanggaan dan kebahagiaanku. Terhempaslah! Di sini seperti biasa Bu, kalau pakai Leslie itu sudah pasti bersikap besar karena apa? Karena satu damage Leslie itu yang nanggung, dan yang kedua yaitu adalah supaya bisa nyaman itu aja sih. Karena menurut guys, sikap besar itu adalah item wajib untuk Leslie. Dan lumayan kita dapat 1 kill, udah mendapatkan 8 kill 2 kali ya, dan juga 4 kali mati guys. Terhempaslah! Mode penyamaran. Kami tidak akan membiarkan kehendak planet menentukan takdir kami. You destroy the turret. Your team destroyed a turret. Udah 16, kita udah memasuki late game. Dan kita udah lumayan 1700 ya kan. Ya anjir sakit bener kayak pencet 1 kali itu gila mati. Kayak bed kita masih bisa menang. Ini ada yang play apa ya, seminggu belum bisa seras beberapa hari sebelum sesi. Kan bentar lagi kita akan mengalami season, makanya di sini dia upload di waktu sedang dia. Our turret has been destroyed. Oh ya, di sini saya apa ya, memberikan informasi bapak ekonomi, yaitu bapak ekonomi itu adalah ada split tidak akan basic pernah menyerah. basic yang kita coba dulu pembahasan atau pembahasan selanjutnya kita lanjutkan di periode apa di game selanjutnya. Tidak ada target yang malos dari Bahasan tentang ekonomi ya kan. fokus. Biarkan tubuh dan pikiranmu menyatu dengan aspiran. Ya harusnya bisa MC di sini. Udah menit 17 soalnya, kalau udah lebih di atas 20 udah agak susah. Apalagi kayak tim sakit panas. Nanti kita lumayan kita tambah 1 kill, di sini kita udah mengumpulkan 9 kill dan 3 kali mati, 4 kali assist. Enemy rampage. Launch attack. Mode penyamaran. Aku yakin di masa depan Terakhir dia beli menjadi BOD ya kan. struktur yang hebat. Di sini udah plating karena gue harus jaga jarak untuk plating, karena gue apa sepatu satu kali ulti sama si plating atau 10 kali gue langsung berhenti. Fokus. Biarkan tubuh dan pikiranmu menyatu dengan aspiran. Enemy. Attack the Lord. 19 kita load kayaknya. Kita ambil lot dulu guys. Terhempaslah. Tugas para instruktur bukan cuma mengajari. Kami juga menanamkan harapan. Spree. Oke, kita dapat 1 kill guys, udah mengumpulkan 11 kill. Has been Lumayan, kayaknya kita langsung bisa end tanpa lot guys. Oke, down. lumayan dapat 1 assist lagi guys, tambahan kita langsung bisa end, kita langsung gas. Mode penyamaran. Bisa. Oke, di sini ternyata kita win ya kan.
Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Victory! Terima kasih. Bye bye.